Coba tanya ajaran kita punya Nabi hebat atau tidak? Hebat atau tidak? Ini ajaran Rasulullah. Kullukum min Adam, kata Rasulullah. Semua kalian dari Nabi Adam. Ini semua yang hadir cucu Nabi nih. Nabi Adam semuanya. Kecuali yang meyakini teori Darwin, cucu monyet berarti itu saudara. Kalau meyakini Al-Quran, cucu Adam semuanya cucu Nabi Adam. Wa Adam min turab, dan Nabi Adam dari tanah saudara. Masya Allah. Ya walaupun kita nggak bisa pungkiri, ada orang-orang yang Allah kasih kemuliaan, lahir udah jadi dzurriyyat Nabi, itu kemuliaan nggak bisa dipungkiri. Lahir udah jadi cucu wali, itu kemuliaan nggak bisa dipungkiri. Tapi bukan berarti orang yang Allah kasih kemuliaan gratis tanpa dia berusaha terus bisa sombong dengan kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Orang dikasih nasab mulia, dikasih garis keturunan mulia, itu tanggung jawabnya besok lebih besar di hadapan Allah Ta'ala saudara. Dia bakal ditanya sama Allah, kamu dikasih nasab mulia, dikasih kedudukan mulia, cucu wali, cucu Nabi, apa yang kamu gunakan untuk itu? Harusnya jadikan motivasi untuk berbuat lebih baik. Tapi kalau itu dimanfaatkan untuk sombong, untuk keuntungan duniawi, haram. Sudah. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Memuliakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah itu sebuah kemuliaan, dan itu perintah Allah Subhanahu wa taala, saudara. Tapi secara garis besar, prinsip dalam Islam, kemuliaan tolak ukurnya takwa. Yang paling takwa itu yang paling mulia, yang paling soleh, yang paling mulia, yang paling istiqamah, yang paling mulia. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis as-sabiqu arba'ah, kata Rasulullah, orang yang paling unggul ada 4. Ana sabiqul Arab, aku yang paling unggul di kalangan orang Arab. Wa Salman sabiqul Furus, Salman orang yang paling unggul di kalangan orang Persia. Wa Suhaib sabiqul Rum, Suhaib orang yang paling unggul di kalangan orang Romawi. Wa saudara wa Bilal sabiqul Habasyah, dan Bilal adalah orang yang paling unggul di tengah orang-orang Habasyah. Artinya apa? Nabi ingin menegaskan mereka menjadi orang yang paling unggul di tengah kaumnya karena ketakwaan kepada Allah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Sadayana parantos ngartos. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ajarannya Rasulullah SAW. Kalau begitu ajaran Nabi indah atau tidak? Indah atau tidak? Sekali lagi jawab yang kompak. Berarti menghina orang gara-gara warna kulitnya boleh atau tidak? Menghina orang gara-gara hitamnya boleh atau tidak? Menghina orang gara-gara hidung peseknya boleh atau tidak? Menghina orang gara-gara mata sipitnya boleh atau tidak? Menghina orang gara-gara etnis dan sukunya boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah. Terakhir saudara, yang ketiga, pelajaran yang bisa kita petik dari apa yang sudah saya jelaskan saudara. Yang ketiga, bahwasanya kita disatukan oleh Rasulullah SAW. Maka tadi Nabi menyebut, begitu ada orang-orang yang berusaha ngadu domba Aus dan Khazraj dengan sentimen kesukuan, fanatisme golongan, fanatisme kelompok, rasis, Nabi langsung sebut itu sebagai tradisi jahil. Sama-sama kurang kompak. Tradisi jahil. Yang ngadu domba Aus dan Khazraj tadi dengan isu rasisme Nabi sebut sebagai tradisi jahil. Begitu juga orang-orang munafikin ketika mau ngadu domba Muhajirin dan Ansor dengan isu ini imigran, ini pribumi, imigran, pribumi, Nabi sebut ini tradisi jahil. Jahil. Kenapa saya bahas ini saudara? Karena belakangan ini tradisi jahiliyah udah dipadamkan sama Nabi saudara. Cahaya Islam dihidupkan. Ada yang berusaha padamkan cahaya Islam, menghidupin tradisi jahiliyah lagi saudara. Kita kalau lihat di media sosial, Masya Allah, sekarang adu domba atas nama suku luar biasa saudara. Yang Jawa sama yang Sunda, yang Jawa dengan yang Betawi, yang Arab dengan Jawa saudara, yang Madura dengan suku lainnya, pribumi dengan non pribumi, pribumi dengan Yaman saudara, imigran. Saya mau tanya, model begitu di media sosial sekarang, ayah loba? Ayah loba? Ini kalau saya nggak buka, orang banyak yang nggak tahu. Ternyata di zaman Nabi pernah kejadian begini saudara. Dan Nabi sebut ini sebagai tradisi jahil. Jahil. Masya Allah, kita lihat di medsos luar biasa. Ini Yaman, imigran, padahal datang dari kakek-kakeknya, udah bercampur aduk saudara, dan udah sama-sama jadi satu Indo. Di samping itu sama-sama umat
sama-sama umatnya Rasulullah, mau dibenturin. Kok ini imigran Yaman, ini pribumi, ini imigran, ini Jawa, ini Arab, ini Yaman. Masya Allah, ternyata pernah kejadian di zaman Nabi, dan Nabi sebut sebagai tradisi jahiliyah. Saudara, jawab yang kompak. Mau ikut jahiliyah atau mau ikut Islam? Mau ikut jahiliyah atau mau ikut Islam? Mau ikut jahiliyah atau mau ikut Rasulullah? Mau ikut jahiliyah atau mau ikut Rasulullah? Takbir! Hati-hati saudara, Nabi udah ikat dengan tali Islam. Mau dihancurin dengan tradisi jahiliyah saudara. Dan dihidupkan luar biasa. Apalagi sekarang habaib sama kiai diadu domba. Masya Allah. Terus dibentur-benturin. Habaib kiai mau dibikin ribut. Seolah-olah habaib sama kiai ini bersaing saudara. Padahal bagi-bagi tugas. Tugas dakwah banyak, yang belum sholat banyak, yang belum puasa Ramadan sangat banyak, yang masih suka maksiat banyak, kemunkarannya banyak. Di negeri ini banyak yang mesti diperbaiki. Korupsinya merajalela, judi online-nya loba saudara, minuman keras narkoba di mana-mana, oligarki makin merajalela. Ini habaib dan kiai tugasnya buat nahi munkar, amar ma'ruf, bagi-bagi tugas. PR terlalu banyak. Mau disuruh ribut saudara. Mau diadu domba dengan isu-isu rasisme, sentimen kesukuan, dengan tradisi jahiliyah. Saya mau tanya, cara mengadu domba seperti ini jahat atau tidak? Jahat atau tidak? Ini bukan sekedar natural begitu saja saudara. Ada sponsor di balik ini, ada backing di balik ini saudara. Kalau ini nggak ada backingnya, nggak mungkin Fuad Pleret sampai sekarang belum ditangkap saudara. Anda bayangkan Fuad Pleret menghina guru tua ulama besar di Indonesia Timur saudara, Indonesia Tengah dan Timur. Itu ketika Fuad Pleret menghina guru tua, gubernur marah, bupati marah, sampai menteri-menteri di haulnya itu menyampaikan kemarahan. Tapi sampai sekarang Fuad Pleret nggak bisa ditangkap. Ini kalau backingnya nggak kuat, nggak mungkin begini saudara. Ini ada modalnya, ada backingnya, ada yang main di belakang ini. Supaya apa? Supaya begitu habaib sama kiai sibuk ribut, lupa amar ma'ruf nahi munkar. Kalau sudah lupa amar ma'ruf nahi munkar, judi online-nya makin merajalela. Betul? Habaib kiai dibikin ribut, lupa amar ma'ruf nahi munkar. Kalau lupa amar ma'ruf nahi munkar, narkobanya makin merajalela, minuman kerasnya makin merajalela. Habaib kiai dibikin ribut sampai lupa korupsinya makin merajalela, saudara. Betul? Sampai-sampai Kiai Zainuddin MZ bilang, dulu korupsi di orde lama saudara, itu di kolong meja. Begitu orde baru, korupsinya di atas meja. Begitu zaman sekarang reformasi, meja-mejanya dicolong saudara. Keadaannya begini, terus habaib kiai disuruh ribut. Masya Allah, habaib kiai disuruh ribut, oligarkinya makin merajalela. Kemarin yang namanya pagar laut sempat ribut, habis itu sepi saudara. Begitu kemarin dicek lagi, sebagian ada yang jadi darat saudara. Terus habaib kiainya disuruh ribut sampai lupa untuk mikirin nasib negeri. Hati-hati saudara. Dan gak sampai di situ. Ini habaib cuma permulaan, batu loncatan. Kalau ulama, kalau masyarakat netizen sudah terbiasa nyaci maki habaib, khususnya ulama dari kalangan habaib, besoknya kiai yang bakal dihajar saudara. Dan itu sudah terjadi saat ini saudara. Setelah mereka terbiasa menghina para kiai, besoknya saudara pesantren. Dan udah kejadian sekarang saudara. Kalau pesantren dihajar, besoknya Islam. Islam dihajar, besok di Indonesia. Karena Islam mayoritas di Indonesia. Kalau Islam diacak-acak, berarti mengacak-acak Indonesia, saudara. Betul? Betul? Hati-hati, saudara, hati-hati. Saya jadi teringat dengan satu cerita. Ada peribahasa namanya ukiltu yauma ukila thawrul abyad. Ini peribahasa Arab. Saya awal dengar peribahasa ini dari guru saya, Abuya Al-Allamah Profesor Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Ketika saya menemani beliau menjamu tamu-tamu dari Al-Irsyadiyin, pengurus Al-Irsyad. Saat itu saudara, Sayyidil Habib Abdullah Baharun mengatakan kita mesti kompak. Karena ini yang menjadi target buat dihajar semuanya Indonesia dan semuanya umat Islam. Apapun kelompok kita mesti kompak. Jangan kelompok lain yang dihantam terus sekarang kita tenang-tenang. Kalau begitu besok giliran kita. Ada peribahasa kata beliau. Apa peribahasa? Dan ini peribahasa umum di orang Arab. Ukiltu yauma ukila thawrul abyad. Apa itu? Aku telah dimakan ketika banteng yang berwarna putih dimakan. Maksudnya bagaimana, Beb? Itu ada cerita di balik peribahasa itu. Jadi ada 3 thawr, ada 3 banteng, saudara. Banteng yang pertama warnanya putih. Banteng yang kedua warnanya hitam. Banteng yang ketiga warnanya merah.
Yang pertama warnanya apa? Yang kedua? Yang ketiga? Datang macan maung, saudara. Datang macan ngomong ke banteng yang hitam dan yang merah. Banteng hitam dan merah, nanti saya mau makan banteng putih, kalian jangan ikut-ikutan ya. Kalau kalian gak mau luka, saya gak bakal ganggu kalian kok. Yang akan saya makan cuma banteng putih doang. Karena macan ngitung, ini kalau saya ngadepin langsung 3, saya bisa kalah. Minimal repot. Makanya 1 aja dulu lah saya habisin. Dibujuklah yang hitam dan yang merah bantengnya. Kalian jangan ikut-ikutan. Saya cuma mau makan banteng putih. Yang hitam sama yang merah aman, kata macan, saudara. Akhirnya banteng hitam dan merah mengatakan, ya udah dah, kita aman ini. Yang penting kita nggak disentuh, sabodo teuing. Banteng putih mah dimakan sabodo teuing. Aing teu peduli, saudara. Biarkan saja. Akhirnya macan langsung menerkam banteng putih. Yang merah dan hitam nggak ngebantuin, saudara. Dengan mudah banteng putih ditaklukkan, saudara. Selesai banteng putih dimakan, sisa banteng warna apa? Merah dan hitam. Datang lagi macan kepada banteng merah. Apa kata macan? Banteng merah, saya habis ini mau makan banteng warna hitam. Kamu jangan ikut-ikutan ya. Saya nggak bakal ganggu kamu. Yang saya bakal ganggu cuma banteng warna hitam doang. Saya nggak bakal colek-colek kamu. Yang hitam doang yang bisa makan. Daripada nanti kamu luka kalau kamu ikut berantem. Jadi kamu duduk tenang aja. Saya pokoknya nggak ganggu kamu. Yang saya mau makan banteng warna hitam. Selesai. Akhirnya kata banteng merah, ya udah dah, sabodo teuing, aing mah banteng warna hitam dimakan. Yang penting saya aman. Yang penting saya nggak keganggu. Yang penting saya bisa hidup tenang. Biarin aja banteng warna hitam dimakan. Gak lama banteng warna hitam dimakan. Banteng merah nggak ngebantuin. Lagi-lagi banteng hitam kalah, macan menang. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Tadi yang dimakan pertama banteng warna apa? Kedua yang dimakan banteng warna apa? Sekarang yang tersisa banteng warna apa? Akhirnya begitu sisa banteng warna merah. Merah pikir udah saya tenang gak bakal dimakan. Datang lagi maung, saudara. Apa kata maung? Banteng merah, sekarang giliran kamu saya makan. Dimakan. Sebelum dimakan banteng merah mengatakan apa? Ukil tu yoma ukil thawrun abyad. Kata banteng warna merah, aku sebetulnya sudah dimakan semenjak banteng yang warna putih dimakan. Hakikatnya ketika banteng warna putih dimakan, ketika itu pula aku sudah dimakan, saudara. Artinya apa? Kalau tadi masih 3, masih lengkap, kompak, ngelawan macan, ada kemungkinan menang. Tapi saudara, begitu udah satu-satu dimakan, tinggal sendiri, nggak berdaya, dibikin lemah. Dengan dimakannya banteng putih, jangan seneng, bukan berarti kamu selamat, kekuatan kamu sedang berkurang. Habis itu dimakan banteng hitam, kekuatan kamu makin berkurang. Sisa kamu sendiri, nggak bisa kamu ngelawan macan. Kata banteng yang warna merah, saudara, ukil tu yoma ukil thawrul abyad. Aku telah dimakan semenjak banteng yang warna putih dimakan, saudara. Hikmah yang bisa kita ambil apa? Jangan senang dulu kalau kelompok yang lain sedang diserang, kamu tinggal tunggu giliran. Kalau nggak kompak dari awal, itu musuh satu-satu dihajar. Awalnya habaib, setelah habaib selesai, kiai dihajar, dan sekarang mulai terjadi, saudara. Setelah kiai, ujung-ujungnya pesantren, dan sekarang udah terjadi. Setelah pesantren, ujung-ujungnya Islam. Setelah Islam, ujung-ujungnya Indonesia. Dan begitu kita terpecah belah, kita baru sadar setelah kita semua habis di lahap, saudara. Makanya jangan kita berpecah belah. Kita udah disatukan oleh Rasulullah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur. Dan kita juga disatukan dengan satu negeri, yaitu Indo. Nggak ada alasan buat kita berpecah belah, apalagi ikutin cara-cara jahiliyah, saudara. Kalau ada oknum-oknum habaib yang salah, tegur oknumnya, jangan serang kalau sukunya, saudara. Begitu juga kalau ada oknum-oknum kiai yang salah, tegur oknumnya, jangan serang semua kiainya, saudara. Begitu pula kalau ada orang Jawa salah, bukan semua orang Jawa disalahkan. Yang salah itu yang mesti diproses. Orang Betawi salah, begitu juga. Orang Sunda salah, begitu juga. Jangan gebiah uya, digeneralisir, dipukul rata. Ini bahaya, saudara. Oke, saya mau tanya sekali lagi, semua jawab yang kompak. Siap bersatu? Orang keras, siap bersatu? Siap rapatkan barisan? Siap jaga persatuan? Makanya kami dari Front Persaudaraan Islam, saudara, kami nggak ada urusan siapapun mereka.
siapapun backing di belakangnya, mau jenderal, mau oligarki, mau konglomerat, mau asing sekalipun, kami nggak ada urusan. Coba-coba pecah belah Habaib dan Kiai, kami akan lawan, saudara. Coba-coba ngacak-ngacak Islam di Indonesia, kami akan lawan. Coba-coba saudara mecah belah kebinekaan NKRI, kami akan lawan. Nggak ada urusan. Saya mau dicaci, mau dimaki, mau dihina, mau dipenjara, mau dibunuh sekalipun, saudara. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersih pada. Jangan pernah mundur untuk jaga Indonesia, saudara. Takbir, takbir, takbir. Makanya semua Purwakarta siap bersatu. Sekali lagi kurang keras, siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap jaga persatuan. Kalau ada yang mau ngadu domba Habaib dengan Kiai, diamkan atau lawan? Kurang keras, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau ganggu majelisnya para Kiai, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau ganggu majelisnya para Habaib, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau ngacak-ngacak persatuan umat Islam di Indonesia, diamkan atau lawan? Diamkan atau lawan? Semua angkat tangannya, takbir, takbir. Kalau saya katakan bila Islam bersatu, semua jawab yang kompak. Tak bisa dikalahkan bila Islam bersatu. Sambil angkat tangan, bila Islam bersatu, bila Islam bersatu, bila Islam bersatu, umat Islam bersatu, umat Islam, umat Islam, ormas Islam, Habaib dan Kiai, umat Islam, umat Islam, Indonesia, Indonesia. Semua angkat tangannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya besok saudara, 2 Desember hari Selasa malam Rabu yang tadi disinggung oleh Habib Mahdi, 2 Desember 2025 kita akan sama-sama kumpul bersama jutaan umat Islam, bersama para habaib dan para kiai di Monas. Untuk apa? Untuk menunjukkan persatuan dan kesatuan kita, saudara. Setuju? Setuju? Reuni 212 bukan sekedar acara seremonial. Kita maghrib berjamaah, setelah itu istighatsah dzikir. Kita mohon pertolongan Allah. Habis itu isya berjamaah, setelah itu kita sholawat, saudara, maulid. Jutaan sholawat kita hadiahkan buat Rasulullah, sehingga turun untuk kita puluhan juta sholawat, saudara. 10 juta rahmat Allah. Setelah itu kita dengarkan tausiah-tausiah dan sambutan-sambutan, diantaranya dari imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husain bin Syihab, dan dari para kiai, para alim ulama, dari para tokoh-tokoh lainnya, saudara. Makanya saya mau tanya semua masyarakat Purwakarta, siap ramaikan? Siap hadir? Siap tunjukkan persatuan? 2 Desember orang Purwakarta sadayana ke Monas. Setuju? Setuju? Takbir, takbir, sallu ala nabi. Ayo sama-sama semua hadrah ikut kita bacakan mars aksi bela Islam untuk mengokohkan persatuan di tengah kita. Hadrah ikut, backing vokal jangan ikut, biar jamaah jadi backing vokal. Semuanya, semuanya. Coba apa namanya, kalau bisa lampu dimatikan dulu, semua yang punya HP dinyalakan HP-nya blitznya. Dinyalakan HP-nya blitznya. Hati-hati kemarin di sono HP yang nggak nyala hilang akhirnya, saudara. Coba semuanya, semua. Yang nggak pakai reksona angkat tangan, jangan tinggi-tinggi, saudara. Sareana semua yang belakang.